Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kita yang ke-11, di mana hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau mata kuliah kita tentang praktikum perpajakan ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan masih tentang ringkasan nah ya. Jadi kemarin kita sudah meringkas tentang PPh dan jasa imbalan ya, atau PPh pasal 2 pasal 4 ayat 2 atau finalnya sudah kita hitung itu di halaman 19, yaitu menghitung PP atas pembayaran honorarium dan imbalan lainnya. Di situ ada PPh pasal 21, PPh final, pasal 4 ayat 2, PPh 23, PPh 26 badan, dan PPh pasal 4 ayat 2 atau final ya. Nah, jadi sudah kita kerjakan di halaman 19. Berikutnya kita lanjut ke ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh pasal 21, 26 yang dipotong pada masa pajak Agustus tahun 2023. Nah, untuk ringkasan ini sebenarnya kita bisa ambil dari pengerjaan yang sudah kita kerjakan di halaman sebelum-sebelumnya ya. Jadi misalnya seperti di halaman 20 ini itu dia minta siapa saja nama pegawai tetapnya, berapa penghasilan bruto, dan berapa PPh yang dipotong. Berikut untuk tenaga kerja lepas atau bulanan, namanya, penghasilan bruto, dan berapa PPh yang dipotong. Sampai juga ke ada tentang peserta kegiatan yang mungkin bisa kita ambil dari kolom apa namanya, perhitungan PP atas pembayaran honorarium dan imbalan lainnya. Terus ada anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, bukan pegawai penerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, penerimaan honorarium wajib pajak luar negeri, penerimaan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, wajib pajak luar negeri kalau ada ya, dan lainnya dan lain-lainnya. Nah, ini kita akan kerjakan di halaman 20 dan 21 pada buku kertas kerja kalian di buku Praktikum Perpajakan edisi 11, buku kertas kerjanya ya eh, silakan kalian buka di halaman 20 dan 21. Baik, Ibu akan langsung saja men-share pengerjaan untuk namanya ringkasan penerimaan penghasilan bruto dan PPAP pasal 21 dan 26 yang dipotong pada masa Agustus tahun 2023. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang, ya kalian bisa perhatikan karena ini hanya ringkasan ya, tapi kalau misalnya ringkasannya salah, kemungkinan juga akan kesulitan kita pada penginputan data nanti, maka walaupun ini hanya ringkasan dan kita bisa lihat dari apa lembar sebelumnya yang telah kita kerjakan, tapi tetap harus Ibu jelaskan ya, dan dari bagian mana yang perlu kita ambil untuk memasukkan atau mengisi kolom pada halaman 20 dan 2 halaman ya, betul 20 dan 21 ini. Nah, ini sebenarnya untuk yang pegawai tetap ini, nah itu udah berulang-ulang kali ya dari ringkasannya ya. Kemarin sudah sempat kita kerjakan di bagian ini ya. Ini ada untuk pegawai tetap juga. Nah, kali ini yang untuk pegawai tetap ini, nama pegawai tetap dan penerima penghasilan lainnya ini bisa kita dapatkan dari nama-nama pegawai tetap kita ya. Dalam hal ini adalah di sini ada Akbar, ada Wicaksana, ada Abdurrahman, ada Permana, Yuliawan, Artanti, Puspitasari, Andreawan, Robi, Wiryawan, Astria, Charles. Nah, di sini kan dia minta masa pajaknya Agustus 2023. Nah, di sini
penghasilan brutonya ada semua ya, kecuali Andreawan karena Andreawan untuk di bulan Agustus sudah pada periode ini dia sudah resign ya. Jadi kita bikin sini sudah resign. Nah, jadi ini bisa kita ambil saja dari penghasilan brutonya si Akbar, Wicaksana, Abdurrahman, Permana, Yuliawan, Artanti, Puspitasari, Robi, Wiryawan, Astria, dan Charles ya. Nah, di sini kan sebenarnya Robi itu tidak ada pajak ya, tapi kita tetap buat aja di sini ya Robi penghasilan brutonya 6.265. Nah, untuk PPh dipotongnya sendiri ini adalah PPh pasal 21-nya nah ya. Silakan kalian copy sendiri dari halaman sebelumnya yang sudah kita kerjakan pada kertas kerja kita dari buku modul praktikum perpajakan atau praktikum pajak. Di sini untuk Akbar PPh yang dipotongnya adalah 103.000, Wicaksana 92867, Abdurrahman 99.742, Permana 125.367, Yuliawan 43.000, Puspitasari 3.917. Nah, untuk Artanti ini memang nggak ada ya. Untuk Andreawan juga nggak ada karena sudah resign. Robi juga nggak ada. Untuk Wiryawan 43.000, Astria 33.000 dan 33.750 dan untuk si Charles 857.500. Nah, jadi semua ini sudah kita kerjakan di sebelumnya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ringkasannya ini ke bagian kolom di halaman 20 dan 21 ini. Nah, di sini kalau kita lihat ini pentotalan saja, nah ya, pentotalan penghasilan brutonya adalah 84.375.000 dan ini potongan untuk PPh pasal 21 itu adalah 1.702.142. Nah, ini sudah kita isi semua di sini. Kalau sudah kita masuk ke tenaga kerja lepas dan bulanan. Nah, di sini tentunya Ibu sudah perbaikin ini sesuai dengan apa namanya PPh yang sudah kita hitung sebelumnya, nah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kesalahan Ibu dalam penulisan dan lain-lain nanti mohon dikoreksi. Jadi jangan hanya kalian menonton lalu mengkopinya saja, tetapi coba dicek lagi juga di halaman sebelumnya ya. Nah, untuk halaman sebelumnya itu ada Andrea, ada Robi yang nggak dimasukkan penghasilan bruto. Itu nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak terlalu menjadi perbedaan yang signifikan. Namun kalian bisa cek saja untuk penulisan dan angka-angkanya. Takutnya mungkin masih ada saja yang keliru atau salah ketik ya, seperti itu. Nah, untuk tenaga kerja lepas itu di sini ada Widianti, Arianto, Udayana, Melina ya dengan penghasilan brutonya untuk Widianti itu adalah 5.200.000, PPh-nya 35.000, untuk Arianto 4.550.000, dia tidak membayar pajak ya karena mungkin di bawah penghasilannya. Lalu Udayana 5 juta, bayar pajaknya 6.250, Meliana 5 juta, itu 25.000. Nah, di sini sudah ditotalkan ya 19.750. Ini juga pentotalannya 79.500. Coba di ibu ini lagi. Sorry ya, nanti ibu sumberkan lagi takutnya ada salah hitung ya. Kayaknya ada perubahan. Nah, jadinya 66.250 kita cek yang ini benar nggak? Nah, ini ya 66.250 ya. Sudah ya yang ini. Nah, ini untuk peserta kegiatan di sini ada Wicaksana 4 juta dapat dan Olivia Agustina itu 5 juta. Kalian bisa ambil dari sini ya. Apa namanya? Si Wicaksana nih, ada Wicaksana sama Olivia nih, ada kegiatan dianya ya. Jadi kita pindahkan ke bagian ini dengan PPh per kegiatannya itu
si Wicaksana 200.000, si Olivia 250.000. Jadi sini totalnya adalah 9.000 dan untuk PPh-nya sendiri itu dipotong sekitar 450. Lalu anggota komisaris tak menjabat sebagai pegawai, kita bisa ambil juga dari halaman sebelumnya, yaitu halaman 19 kalau di buku praktikum ya. Di sini ada si Budiman ya, dengan ininya 60 juta dan PPh-nya jadinya 3 juta. Lalu bukan pegawai penerima penghasilan bertidak berkesinambungan ada si Peri ya, Peri Anggara ya, dia MC ya, dia jadi MC itu 2 juta dengan tarif apa namanya? Tarif PPh-nya 50.000, jadi totalnya 50.000 dan Samking ini yang penyanyi dari luar negeri dari Korea itu bisa kita ambil juga dari sini ya. Mana nih ini Samking dengan total pajaknya 3.400.000. Lalu penerima pesangon yang dibayarkan sekaligus ya, penerima uang pesangon 52 juta ya, ini 52 juta. Sorry. Andreawan ya, ini 52 juta. Lalu dengan apa namanya PPh-nya 100. Jadi kalau kita totalkan keseluruhan dari subtotal yang untuk pegawai tetap, tenaga kerja lepas, peserta kegiatan, dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, bukan penerima penghasilan tidak berkesinambungan, penerimaan wajib pajak luar negeri si Samking tadi dan penerima pesangon itu totalnya adalah 244.125.000. Berikut juga dengan penghasilannya baik itu dari pegawai tetap, dari tenaga kerja lepas, dari peserta kegiatan, anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, bukan penerima penghasilan tak berkesinambungan, terus penerima honorarium wajib pajak luar negeri, penerima uang pesangon dibayarkan sekaligus, itu adalah 8.796.392. Ini udah Ibu ini satu-satu ya. Tapi nanti silakan sambil kalian menyalin ini di buku kalian, tolong seperti biasa ya Ibu selalu bilang dikoreksi lagi mungkin di sini Ibu ada salah ketik angka karena angkanya cukup banyak ya atau mungkin salah pentotalan itu makanya sambil dikerjakan sambil dihitung juga atau diperhatikan lagi kira-kira ada nggak bagian-bagian yang mungkin masih miss. Tapi Ibu rasa ini sudah benar ya. Kita coba sambil dikerjakan sambil dikoreksi seperti itu. Nah, inilah untuk apa rangkuman dari atau ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto dan penghasilan PPh pasal 21 dan 26 yang dipotong masa pajak Agustus 2023. Silakan kalian ini di apa? Disalin ya di buku kertas kerja modul praktikum perpajakan. Ini disalin dengan rapi dan benar ya karena kita nanti ada pengumpulan modul ya. Silakan ini nanti sambil menonton video sambil dikerjakan. Kalau bisa sambil langsung dikerjakan ya supaya nggak dua kali jalan ya. Karena memang ini cukup banyak yang perlu ditulis dari mulai kita awal pertemuan sampai sekarang. Itu nanti dikumpul dan kalau nggak diguyurin nanti cukup banyak ya menumpuk tugasnya seperti itu. Ini untuk bagian bawahnya ya. Tenaga kerja lepas bulanan, terus peserta kegiatan,
anggota Dewan Komisaris, bukan pegawai penerimaan tidak berkesinambungan, penerimaan honorarium wajib pajak luar negeri, dan penerima pesangon lalu totalnya. Oke, ya. Baik ya, nanti silakan kalian tonton ulang video ini sambil mengerjakan di buku praktikum. Untuk pertemuan atau perjumpaan kita pada kali ini cukup sampai di sini dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya itu untuk ringkasan juga masih ringkasan di halaman 22 itu ringkasan penerimaan penghasilan bruto dan pasal 23 dan 26 yang dipotong pada masa pajak Agustus 2023. Jadi dia khusus untuk yang pajak 23 dan 26 saja sama ringkasan penerimaan penghasilan bruto dan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final yang dipotong bulan Agustus 2003. Ini sebenarnya tinggal sedikit lagi dan kita akan lanjut pada part berikutnya atau pertemuan berikutnya. Oke, baiklah. Untuk sampai di sini Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 12. Ibu tutup dan Ibu undur diri dengan mengucapkan selamat pagi semuanya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.